Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di siang menjelang sore pada hari ini. Dan tak lupa juga kita curahkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada siang menjelang sore hari ini kita akan membahas tentang salah satu surah dalam Al-Quran yang memiliki pesan sangat mendalam untuk kita sebagai remaja muslim, sebagai generasi muda yang saat ini sering merasa kesepian, merasa sendiri, bahkan merasa putus asa. Yaitu surahnya adalah surah Ad-Duha. Saya akan bacakan surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa amman sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadirin yang dirahmati Allah, teman-temanku para muslimah sekalian, dalam hidup kita mungkin pasti merasa yang namanya sendiri, apalagi di saat kita mengalami yang namanya cobaan kehilangan, ditinggal keluarga, ditinggal ayah, ibu, saudara, teman, sahabat, atau mungkin ditinggal pasangan. Jadi kalau misalnya nih kita lagi merasa sendiri nih, ya Allah, kenapa sih teman-temanku pada ninggalin aku? Ya Allah, kenapa sih mereka pada ninggalin aku? Kita pasti sering ngerasain sendiri, apalagi kita statusnya sebagai mahasiswa, sebagai anak rantauan yang jauh dari orang tua, yang jauh dari keluarga. Kadang di saat kita lagi di kamar, di kos, lagi sendiri nih, kita pasti mikir, ya Allah, seandainya aku yang di kota, orang ini sendirian, gak punya teman, gak punya saudara, aku harus berjuang sendiri di kota ini, gak ada yang aku kenal. Jadi tuh bagaimana ya Allah? Pasti kita pernah merasa sendiri, apalagi kita udah di kota orang, kita jauh dari keluarga, kita jauh dari saudara, teman pun hanya sekedar teman di kampus, teman di sekolah, teman di tempat kerja. Itu pasti beda banget rasanya ketika kita sudah sampai rumah, kita sendiri, sepi, sunyi gitu. Apalagi saat kita jauh, kita dapat kabar ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, saudara kita meninggal. Kita pasti ngerasa kayak, ya Allah, hamba ini jauh dari keluarga, hamba ini di sini menuntut ilmu, hamba di sini nyari rezeki. Jadi tuh kayak, kenapa ya Allah? Pasti kita sering bertanya-tanya kayak gitu. Kita pasti ngerasa
hamba ini sendiri sudah ya Allah, ayah hamba sudah meninggal, ibu hamba sudah meninggal, di kampung udah nggak ada keluarga, udah di kota sendiri. Kita pasti sering banget ngerasa sendiri, apalagi di saat kita lagi banyaknya tugas, kita pengen cerita ke orang, nggak ada punya teman. Oke lah, kita punya teman, kita bisa cerita ke dia, tapi kita pasti mikir kalau kita cerita ke teman nanti jadi bahan pikiran temennya, nanti temennya justru malah alah cuma kayak gitu doang, ngapain sih dipikirin, pasti gitu. Bukannya ngasih masukan, malah kadang ada yang menghakimi kita, ada yang mencaci maki kita, bahkan cuma oh ya Anda sabar ya, pasti cuma kayak gitu. Di saat kita merasa sendiri nih, coba teman-teman para muslimah yang dirahmati Allah, kita buka nih surah Ad-Duha, kita baca surah Ad-Duha. Di ayat pertama mungkin tentang keesaan Allah, ayat kedua tentang keesaan Allah. Lalu kita baca di ayat ketiga, wa ma adraka rabbuka wa ma qala, yang artinya tuh kayak kita tuh baca sambil kita hayati, seolah-olah ayat itu tuh Allah tuh lagi, ibaratnya kalau zaman sekarang tuh lagi ngejapri kita, lagi WA kita. Allah tuh WA kita kalau jangan merasa sendiri wahai hambaku, aku ini tidak akan meninggalkanmu. Di ayat 3 surah At-Duha ini, kita kalau lagi baca itu kita paling kalau kita lagi merasa sendiri, lagi sedih, pesannya itu dapat banget. Soalnya kita tuh kayak ngerasa Allah tuh lagi ngejapri kita, Allah tuh lagi ngomong ke kita, lagi SMS. Kalau misalnya sekarang mungkin lagi nge-DM kita, Allah tuh bilang, aku ini tidak akan ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu. Jangan merasa sendiri. Jadi tuh kayak, oh iya, ternyata Allah tuh gak pernah ninggalin kita, Allah tuh selalu ada untuk kita, Allah tuh juga gak pernah benci sama kita. Mau kita durhaka, mau kita nakal, mau kita kurang ajar, mau kita punya masa lalu yang buruk, Allah tuh gak pernah benci sama kita. Justru ya, Allah tuh dari ayat ini tuh Allah tuh ngasih tahu, aku tuh gak ninggalin kamu, aku tuh ada di dekat kamu, aku tuh selalu di sampingmu, selalu nemenin kamu. Tapi kenapa gak sadar kitanya sebagai hamba tuh gak pernah sadar. Kita tuh ngerasa kayak, ya Allah berat banget, ya Allah skripsiku belum jadi, ya Allah judulku belum jadi, ya Allah tuntutan judul, ya Allah tuntutan PPI, PPL, KKN, banyak banget tuntutannya ya Allah. Padahal ya sebenarnya tuh dari semua yang kita alami itu ya, itu tuh kayak sebenarnya ujian aja, cobaan. Karena ada pepatah bilang, orang hebat itu mengalami cobaan yang sangat berat. Orang hebat lahir dari usaha yang kuat. Jadi kalau kita mau jadi orang hebat, kalau kita mau jadi orang yang dikenal oleh masyarakat, kita harus banyak belajar, kita harus banyak hadapi ujian. Nah, di dalam buku tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab, para teman-teman mahasiswa ini pasti udah kenal siapa Profesor Quraisy Shihab, dan pasti udah pernah baca tafsir beliau. Salah satunya beliau punya buku namanya Tafsir Al-Misbah. Nah, dalam kitab tafsir ini Profesor Quraisy Shihab ini menafsirkan bahwa ayat ini tuh turun di saat Rasulullah lagi merasa sendiri. Asbabul ayat ini turun saat Rasulullah lagi merasa sedih karena wahyu saat itu sempat terhenti untuk turun. Ditambah lagi istri beliau Siti Khadijah itu meninggal, jadi beliau merasa gak ada lagi nih yang melindungi
aku pulang ada yang nyambut, tiap aku pulang ada yang mijetin, nemenin, gak ada lagi nih orangnya. Sama kayak kita ngerasa pulang ke rumah orang tua jauh di kampung, yang biasanya kita kalau pulang ke rumah orang tua dibukain pintu, assalamualaikum, disambut sama ibu, disambut sama ayah, kita mau makan apa dibikinin, kita mau apa aja dibuatin. Ini sama sebenarnya yang kita alami sama seperti yang Rasulullah alami. Justru Rasulullah alami itu jauh lebih sakit dari yang kita alami. Di saat Rasulullah kehilangan orang-orang tersayang beliau, Rasulullah tuh di Mekah itu dicaci maki sama para kafir Quraisy. Rasulullah dilemparin batu, Rasulullah bahkan ya selain dilempari batu nih, Rasulullah tuh pernah dapat ancaman akan dibunuh. Jadi tuh yang Rasulullah alami itu jauh lebih sakit loh sebenarnya dari yang kita alami saat ini. Tapi Rasulullah nggak pernah itu nyerah. Rasulullah pernah sedih, Rasulullah pernah merasa sedih, pernah sama kayak kita merasa sedih pernah. Tapi Allah masih ingetin bahwa jangan merasa sedih ya Muhammad, aku ada untukmu, aku selalu ada menemanimu. Jadi jangan merasa sendiri sedih. Aku nggak pernah ninggalin kamu, apalagi membencimu. Begitu pula dengan kita. Jika Allah bisa ngomong gitu ke Rasulullah, dengan kita pasti bisa, karena Rasulullah yang banyak banget ujiannya, banyak banget bebannya, banyak banget cobaan yang dihadapi tuh, Allah tuh pasti sayang loh. Bahkan ya di zaman Rasulullah tuh ada sahabat yang dia suka mabuk, suka minum, suka jahili Rasulullah, tapi masuk surga. Jadi tuh apalagi cuma sekedar kita nih apa sih gitu loh. Kita nih memang banyak dosa, kita banyak salah. Tapi kalau misalnya kita mohon ampunan sama Allah pasti dikasih. Apalagi yang banyak kasus sekarang, mahasiswa, mahasiswi, anak SMA, pelajar, itu banyak yang bunuh diri loh. Gara-gara apa? Ngerasa sendiri, ngerasa nggak punya teman, ngerasa nggak punya saudara, nggak punya keluarga. Zaman sekarang kasus bunuh tuh banyak banget. Mereka banyak yang ngerasa aku nih sendiri, aku nih introvert, aku nih nggak bisa gabung sama teman-teman. Ketika kita sudah merasa sendiri kayak gitu, Allah tuh kayak, kenapa sih hambaku ini? Kan ada aku yang nemenin, kan aku ada selalu untuk kalian. Tapi kenapa kalian mikir selalu aku sendiri, aku capek, aku ada kesan sendiri? Jangan merasa sendiri. Dalam surat Duha ini juga Allah menjelaskan bahwa Allah tuh gak pernah ninggalin kita, Allah tuh gak pernah ngeduain kita. Tapi kenapa kita ninggalin Allah? Bahkan kadang kita apa sih itu nah. Allah tuh sayang loh sebenarnya sama kita. Di ayat yang berikutnya nih, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Jadi tuh kita nih sudah diuji coba segala macam, akhirnya kan kita bahkan sempat mau nyerah. Tapi sebenarnya ya kalau kita tetap bertahan terus sampai akhir, kita tuh bakal dapet yang namanya apa yang kita raih. Kayak misalnya kita kuliah, kita udah capek-capek kuliah, ujung-ujungnya kita kalau misalnya kita tetap bertahan, kita jadi wisuda, kita dapat gelar SAG, kita kerja tuh dihargai orang, kita dihargai masyarakat. Jadi tuh kayak Allah tuh sebenarnya sayang atau enggak sama kita. Hadirin yang berbahagia, mari kita terapkan ke diri kita sendiri bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Allah selalu ada untuk kita. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa lemah, jangan pernah berputus asa. Allah itu akan selalu ada untuk kita, Allah selalu menjaga kita, Allah akan selalu menyayangi kita apapun yang telah kita lakukan. Asal kita yang sendiri mau bertobat, asal kita yang sendiri mau bersyukur dan bersabar.
Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang sabar, berprasangka baik, bersyukur dan selalu semangat dalam menjalani hidup agar hidup kita dipenuhi ketenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir wakalat, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.